Halo teman-teman semuanya, vlog kali ini aku lagi naikin si Jazz GT3 manual IDSI tahun 2004 ya teman-teman. Baru dapat beberapa hari yang lalu di 70 juta ya, tapi aku jual 75. Setelah kebiasaan pakai Matic ternyata capek juga ya pakai manual. Bahkan leherku pegel banget karena jarang banget pakai manual ya. So far jadi kayak budaknya mesin ya sekarang. Karena dikit-dikit pindah gigi, dikit-dikit ngopling gitu, wah capek banget sih asli. Jadi ampun deh, kayaknya kalau pakai manual nggak bisa. Karena istri juga nggak bisa pakai, jadi aku pakai ini. Jadi kalau aku pakai kerja sekarang pakai ini, nggak bisa pakai Yarisnya udah laku sih. Nggak bisa pakai Jazznya karena Jazznya dipakai istri. So far kalau untuk responsivitas cukup responsif ya, kayak Yaris kemarin ya. Mesinnya ini memang IDSI ini terkenal responsif di RPM bawah karena torsinya keluar di RPM 3. Jadi responsif memang. Tapi ya nggak seperti diesel juga. Tapi ini memang responsifnya luar biasa sih. Toyota banget karakternya, kayak Yaris gitu sih. Oke, kita kurangin dikit dulu. Tenaganya itu spontan sih memang. Mirip Brio kemarin ya. Mirip Brio dulu itu, kayak karakternya kayak gitu sih. Cuman karena ini belum throttle by wire, jadi spontannya itu bener-bener tanpa jeda sih. Oke, kita belok kanan. Kita coba ya. Ini gaspol nih, gigi 2. Ya nggak begitu kencang karena cuma 88 PS. Dibanding Matic-nya kayaknya mirip ya. Jadi CVT-nya Jazz itu tenaganya nggak berbeda sama yang manual. Kalau yang di Jazz ini beda sama yang G8 ya, sama yang G5 juga. Coba salip ya. Enak kok, 100 itu cukup enak. Untuk suspensi the best sih ini Jazz GT3 memang paling empuk ya di antara 3 Jazz yang lainnya. Jazz GK5, GT3 nggak konsen sorry, GK5 sama GE8 itu keras. Kalau ini bener-bener empuk banget. Dibanding Yaris kemarin ini empuk ini stabil dia stabil dan empuk. Kalau Yaris itu ajrut-ajrutan kayak Avanza gitu sih. Itu shocknya sama ya dengan ini IKYP. Yaris kemarin juga IKYPI atau apa itu sih, yang Eneos kalau Yaris kemarin. Kalau ini nggak tahu merek apa, NOX atau apa gitu sih. Wah, anjir, spontannya itu loh. Untuk kilometernya ini 300.000 ya teman-teman. Jadi ya sudah cukup banyak, meskipun nggak sebanyak si Jazz. Tapi untuk mobil 2004 300.000 dan masih worth it sih. AC-nya juga masih dingin juga. Cuman ini ya koplingnya sudah mulai agak slip. Jadi harus harus nanti secepatnya ganti sih. Sama remnya, masternya sama ininya kayaknya harus di replace juga. Karena remnya sudah agak dalam, jadi harus di replace juga. Untuk mobil 70 jutaan ini memang ganteng sih. Jazz ini memang mobil kacang goreng ya kalau di dunia mobcast. Jadi memang sangat banyak sekali peminatnya. Ini pun juga aku jual lagi, sudah banyak banget yang nawar. Ini nanti juga ada yang mau ngecek. Kalau deal ya tak lepas, nggak begitu banyak ngambilnya, tapi yang penting bisa berputar cepat. So far memang mobil ini irit ya teman-teman. Jadi 100.000-nya itu hampir 200 km. Sama dengan Jazz yang CVT-nya ya. Jadi kalau yang versi ini itu antara yang manual dan Matic itu iritnya sama, bisa disimpulin sama. Tapi ya nggak sampai 200 km lebih ya. Tapi nggak tahu kalau pelan-pelan banget mungkin bisa ya. Ini so far per 100.000-nya sekitar 160 sampai 180 km. Cuman karena ini knalpot racing jadi bikin nafsuin, jadi
belum kuuji secara akurat untuk maksimum keiritannya, mungkin sekitar 200-an, karena aku geber-geber aja masih tembus di 160-an. Berarti mirip GL8 karakternya, cuman ini manual, harusnya bisa lebih irit. Tapi karena ini mobilnya sudah tua, pastinya keiritannya nggak semaksimal dari pabrikan. Mungkin koilnya sudah nggak maksimal, businya sudah masuk di usia dan segala macam, karena mobil ini 8 busi. So buat teman-teman, mobil ini cukup impresif sih. Alternatifnya belum ada karena Ayla juga lebih mahal, Yaris juga jauh lebih mahal. Jadi opsi 70 jutaan yang paling ganteng menurut saya cuman di Jazz dan City sih. Ada merek lain Splash, Datsun, itu juga cukup perlu kalian pertimbangkan karena mereka jauh lebih mudah ya daripada ini. Ada juga Mars juga lebih mudah. Ada juga Vesta sih, Vesta agak mahalan dikit. So mobil ini tetap worth it jika harganya 70 jutaan teman-teman. Tapi kalau udah 80 jutaan dan kalian nyari worry free, kayaknya Jazz agak susah dicari untuk yang worry free, karena saya nyari Jazz berkali-kali itu pasti punya hidden PR, alias punya PR tersembunyi. Termasuk juga ini rem dan koplingnya, itu termasuk PR tersembunyi. Belum apalagi ya, so far sih itu sih. Sama lampunya di stiker, setelah saya buka lampunya kuning parah, jadi harus saya ganti yang belakang 500.000, sekalian wipernya hilang. Sama lampu depan itu sudah retak rambut dan warna kuning parah, jadi harus ganti sih, dan itu mahal karena over budget, nanti malah nggak dapat margin. Jadi aku biarin apa adanya aja, biar orangnya ganti sendiri, yang penting aku kasih jalannya. Untuk lampu itu bisa di nano burn sih teman-teman, cuman kadang bumper Jazz ini itu sudah dibaut atau dikunci kawat dan kemudian dicat ulang, jadi bumpernya itu sudah paten teman-teman. Jadi ini yang membuat saya nggak bisa nano burn si Jazz ini, karena dipaten. Sama kayak laku yang dulu itu ternyata juga dipaten, dibaut. Karena orang awam itu biasanya kalau sudah lihat bumpernya renggang itu langsung nggak jadi beli. Jadi kebanyakan mereka langsung dipaten, dibor dan didempul dan dicat ulang di bagian bibir bumper, bagian sebelah lampunya itu. Karena orang awam kalau lihat itunya sudah renggang berarti dikiranya pernah nabrak atau gimana gitu, padahal itu kancing bumpernya sudah lepas, padahal bukan nabrak itu. Jadi orang awam dikiranya itu pernah nabrak. Oke teman-teman, vlog kali ini mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi Jazz GD3 ini worth it atau enggak, saya kembalikan ke kalian. Aku nggak berani bilang worth it, tapi bilang nggak worth it juga. Mobil ini sebenarnya fun to drive dan memang modelnya sangat keren, dan ya nggak trouble juga saya pakai ya. Jadi ya saya kembalikan ke teman-teman. Istilahnya agak wani perih ya kalau kalian beli Jazz GD3 ini, tapi menurut saya cukup kebayar dengan kegantengannya dan harganya. Cuman kalau saya sendiri suruh beli Jazz GD3 untuk harian nggak berani sih. Aku mending maksa dikit cari Ayla bekas atau mobil-mobil yang cukup mudah. Karena Jazz ini yang meskipun 2005 2006 itu kualitinya sangat berbeda dengan Toyota pada umumnya ya. Tapi ya susah juga nyari Toyota Yaris, juga harganya mahal. Nggak tahu kalau Mirage dan segala macam itu harganya berapa. Kalau Splash juga mungkin sekitar 70 lebih. Alternatifnya sebenarnya ada Splash, X4, itu sebenarnya harganya murah dan tahunnya jauh lebih mudah, tapi untuk dijual lagi susah. Tapi kalau kita pakai sehari-hari dan nggak jual lagi, itu sebenarnya menurut saya lebih worth it sih daripada Jazz GD3. Jazz GD3 itu kelistrikannya biasanya pasti banyak PR, terus mesinnya juga ya sudah saya jelasin berkali-kali ya. Jadi kalian harus sangat pintar dalam mengecek Jazz GD3 teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton.